Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami belajar firman Tuhan di tengah ibadah kami. Turun atas kami pengurapan, hikmat, pengertian, Roh Kudus tuntun kami, supaya waktu kami baca, kami dengar, kami mengerti, dan Roh Kudus yang kuatkan kami, mampukan kami hidup dalam firman Tuhan. Sepanjang pemberitaan firman ini, Tuhan yang berkuasa, bertahta, berdaulat, supaya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Shalom. Saya mau khotbah tentang Lukas 11 ayat 34. Temanya adalah berpikir sehat. Saya dikasih tahu Pak Yanto, katanya temanya one mind. Cuma tidak ada referensi ayat, jadi saya bingung. Tentang kesatuan atau tentang visi atau tentang konsep gitu kan. Jadi daripada saya bingung, saya khotbah ini sama pikiran tentang berpikir sehat. Dan sekarang banyak orang berpikir udah nggak sehat, udah slap otaknya. Makanya kita harus kembali ke Alkitab untuk berpikir secara sehat. Nah, kita buka dulu satu ayat, Lukas 11 ayat 34. Siapa yang tadi datang pikirannya sehat atau ada yang lagi kacau, bingung? Kalau pikiran kacau bahaya nanti. Saudara dengar firman Tuhan nanti nggak konsen. Nah, ayat dulu, Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuh. Kalau saudara baca seluruh konteksnya itu tentang pelita. Pelita ya. Kalau tubuh kita terang maka seluruh tubuh kita tuh terang, tapi kalau ada bagian yang gelap maka seluruh tubuh kita gelap. Lalu mata itu adalah pelita bagi tubuh. Kalau kita baca Mazmur, firman Tuhan itu pelita buat kaki, terang buat jalan. Nah, kalau di Lukas itu mata itu pelita tubuh. Jadi tubuh kita tuh ada pelitanya, namanya mata. Nah, dalam versi Message, kalau terjemahan bahasa Indonesia itu ayatnya berbunyi, cara bagaimana kita memandang sesuatu menentukan bagaimana kita menanggapi. Jadi sebenarnya, coba kita lihat dulu, sebenarnya apa perumpamaan tentang mata itu sebenarnya Tuhan tidak bicara mata secara fisik ya. Tapi mata ini apa ya? Ini kayak kiasan, metafora tentang konsep berpikir, cara berpikir, tentang apa ya, cara berpikir, tentang paradigma. Jadi bagaimana kita berpikir itu ditentukan dari cara pandang kita terhadap sesuatu itu sangat menentukan reaksi kita terhadap itu atau menentukan sikap kita terhadap itu. Orang itu mau baik kayak apapun, tapi kalau saudara pandang jelek, udah pasti jelek. Dia mau traktir saudara pagi sampai pagi, walaupun saudara mungkin nggak ketemu dia ya, tiba-tiba nih misalnya ada orang cerita apa tentang yoga ke saya, apa padahal yoga itu misalnya tidak kenal saya. Kamu tahu nggak Om Iksan tuh gini-gini, orangnya begini, pokoknya cerita jelek. Yoga walaupun nggak ketemu saya, pasti dia udah tahu saya itu jelek. Karena itu di sini memorinya taruh di pikiran. Jadi nanti yoga pasti cerita ke orang, oh nggak usah dekat-dekat, itu orang tuh tidak baik, itu orang jelek, itu orang begini. Jadi apa ya, cara berpikir itu punya pengaruh terhadap respon kita terhadap sesuatu, juga pengaruh terhadap tindakan kita. Tindakan yang benar itu pasti lahir dari respon yang benar. Reaksi kita yang benar itu juga lahir dari cara berpikir yang benar. Terhadap masalah juga sama. Masalah itu besar kecil kan tergantung respon kita, benar nggak? Masalah jadi besar ya tergantung kita. Saudara coba taruh koin itu 1000 taruh di depan mata saudara, mau gunung Merapi kayak apapun pasti kecil. Kalau kita taruh masalah di otak kita, di pikiran kita, di penglihatan kita tiap hari, Tuhan mau sebesar apapun pasti hilang. Tapi kalau kita taruh Tuhan di depan mata kita tiap hari, masalah kita nggak lihat. Itu kan tergantung cara berpikir. Apa yang masuk di pikiran kita itu akan mempengaruhi respon kita. Apa yang masuk ke pikiran kita itu juga mempengaruhi tindakan kita. Bagaimana orang bisa berlaku kasar kepada orang, itu pengaruh dari pikirannya pasti. Orang mau kurang ajar juga pasti. Selama orang saudara sini kan ada yang masih pacaran kan, saudara pacaran mau kurang ajar atau tidak kurang ajar tergantung di pikiran saudara. Kamu udah pacaran berapa lama? 3 tahun. Kamu udah ngapain aja? Saya nggak ngapa-ngapain, saya takut dosa. Cemen lu, cemen. Di pikiran kita kalau saya nggak ngapa-ngapain pasti cemen. Akhirnya ngapa-ngapain. Itu dimulai dari mana coba? Dari otak sudah, dari pikiran.
Respon kita. Orang tidak ada yang bisa kuasai pikiran kita tuh punya kita, Tuhan juga nggak bisa. Kalau Tuhan bisa, kita jadi robot. Iblis juga nggak bisa kuasai pikiran kita. Dunia juga nggak bisa, tapi bisa pengaruh. Dunia bisa kasih pengaruh, setan juga bisa kasih pengaruh. Tuhan juga pengaruh kita dengan firman Tuhan, masuk sini tiap hari. Nah, semakin banyak yang masuk yang baik, itu yang pasti produk yang keluar juga pasti baik. Kalau yang masuk itu tidak baik, pasti keluar juga tidak baik. Kalau saudara yang suka lihat channel proxy gitu ya misalnya, VPN, saudara ngerti nggak? Nggak ada yang tahu ya? Berarti saudara nggak tahu. Apa berlangganan OnlyFans? Ada? Oh, ketawa. Saudara kurang baca berita masalahnya. Pasti otak saudara kayak begitu tuh. Jadi apa yang masuk di pikiran kita punya pengaruh. Nah, karena itu saya mau sharing tentang bagaimana kita punya pikiran yang sehat, berpikir sehat, secara sehat menurut Alkitab. Supaya pikiran kita itu bisa positif dalam banyak hal, itu punya pengaruh kepada hidup kita secara fisik, secara rohani. Karena cara berpikir itu pengaruh kepada fisik dan rohani kita, saudara. Misalnya nih, saudara, di pikiran saudara orang itu tidak baik. Dia lewat di depan saudara, pasti saudara muka udah asam. Fisik saudara udah nggak enak dilihat, walaupun saudara habis mandi tetap nggak enak mukanya. Itu kan dari pikiran saudara. Lama-lama kalau saudara pendam, saudara jadi sakit hati, kepahitan, rusak jiwa saudara, rohani saudara juga rusak. Cuma dari cara berpikir aja. Karena pikiran yang sehat itu menghasilkan reaksi yang sehat. Tapi kalau kotor, kenapa orang bisa pahit? Ngomongnya pahit aja, jelek. Ngomong dia kalau kita ketemu orang, dia cuma cerita orang itu begini-begini, jelek aja dari orang. Cerita tentang kepahitan, cerita tentang tidak baik orang, cerita tentang macam-macam, pasti di dalamnya pahit. Kenapa bisa pahit? Karena yang masuk ke dia juga pahit. Ini pahit, ini pahit, ini pahit, ini pahit. Busuk aja di pikirannya, pasti yang keluar juga busuk. Masuk sini pahit, pasti yang keluar juga pahit. Kalau udah pahit, pengaruhnya ke orang pahit juga. Jadi pikiran kita tuh penting buat hidup kita, tapi juga penting bagaimana relasi kita dengan orang. Kalau kita udah pahit di sini, berpikirnya udah nggak sehat, relasi kita juga akan tidak sehat. Yang kita sebarin tidak sehat, mempengaruhi orang jadi tidak sehat dalam berpikir, hidup kita secara rohani tidak sehat, secara fisik juga tidak sehat. Orang bisa sakit itu kan masalahnya banyak-banyak. Kamu nggak boleh makan banyak daging, kamu makan banyak garam nanti darah tinggi, stroke, mati. Akhirnya saudara pulang rumah nggak mau makan garam. Bukan cuma itu, kalau makan garam banyak nanti kulit kamu kering, nanti nggak bisa halus. Udah pasti saudara, berarti saya makan apa dong? Tiap hari saudara cuma makan nasi sama telur tanpa garam. Padahal saudara bisa beli daging, beli ikan. Itu namanya goblok. Hanya gara-gara dengar orang ngomong. Kamu tuh itu kan ngapain coba? Betul, memang benar, tidak salah, emang tidak salah omongannya. Tapi jangan sampai itu, kan kita yang filter pikiran kita. Kok muncrat? Gara-gara ngomong daging. Jadi saudara, Tuhan itu lebih tertarik sama perubahan pikiran kita daripada merubah keadaan kita. Saudara mau keadaan apapun, itu buat Tuhan tidak penting. Tuhan bisa bikin lebih gampang. Tapi lebih sulit itu merubah pikiran kita yang kotor jadi tidak kotor, yang buruk jadi tidak buruk, yang kurang ajar jadi benar, itu tidak bisa. Dan itu kesulitan, makanya Tuhan butuh kita dengan Dia bekerja sama. Roh Kudus harus tinggal di antara kita untuk memenuhi kita, kuasai kita, mampukan kita, merubah mindset kita, sehingga cara berpikir kita seperti cara berpikir Kristus. Nah, karena itu saya mau sharing 3 hal pagi ini. Coba bagaimana kita, ini tidak usah lah. Oke, bagaimana kita bisa punya pikiran sehat? Yang pertama, itu kita harus beri makan pikiran kita dengan kebenaran. Yang pertama ya, kita butuh makan 3 kali sehari minimal ya. Itu kalau tidak tambah. Kalau tambah berarti 6 kali. Tergantung siapa yang makan. Lo kan bisa tergantung, tidak termasuk cemilan. Cemilannya juga lumayan. Antara jeda waktu makan kan ada cemilan. Ya itu bisa, jadi kita makan tuh pasti banyak. Tujuan makan buat apa coba? Orang makan itu supaya bisa apa? Bisa kuat lah.
bisa kasih kita apa, karbohidrat, vitamin. Walaupun ada orang yang makan karena suka, itu juga ada. Hobinya makan aja, itu ada. Tapi terlepas dari apapun alasannya, kita makan supaya kita bisa sehat, kuat, kita hidup. 3 kali sehari paling minim. Nah, kita juga butuh makanan, nutrisi, kalori, vitamin untuk pikiran kita. Itu namanya kebenaran, namanya firman Tuhan. Saudara kalau makan 1 hari bisa 3 kali, harusnya baca Alkitab juga minimal segitu. Itu baru imbang antara fisik dan rohani. Kalau makannya cuma makan 3 kali tapi baca Alkitab 1 hari cuma 1 ayat, tidak imbang. Nanti secara fisik kita kuat, tapi secara rohani kita lemah. Padahal kehidupan rohani yang sehat itu akan itu menjadi dasar untuk punya pikiran yang sehat. Orang kalau punya iman yang kuat, punya pertumbuhan rohani yang sehat, itu baru bisa punya pikiran yang sehat. Nah, kalau saudara kasih makan aja cuma 1 hari 1 ayat, itu pun saudara bisa baca Alkitab, kan saudara mau posting misalnya di Facebook. Jadi saudara baca Alkitab hanya untuk kepentingan posting, supaya orang tahu ini anak rohani banget, tiap hari kirim ayat. Padahal dia sendiri nggak baca Alkitab. Tapi makan saudara 3 kali, baca Alkitab 1 ayat hanya untuk kepentingan media sosial. Saudara tidak akan bisa sehat pikiran saudara. Ketemu orang di jalan senggol dikit aja pasti apa? Saudara pasti ngamuk. Karena ini udah susah, ini udah tidak sehat. Yang di sini cuma apa? Ya saudara isinya apa coba? Makan 1 hari cuma 1 ayat. Padahal masalah 1 hari berapa banyak coba? Saudara coba hitung. Saudara belum minta aja masalah ada. Dari pagi sampai malam tiap hari pasti ada masalah. Orang menikah, urusan anak, urusan kebutuhan di rumah, urusan tagihan, saudara kuliah, urusan dosen, urusan tugas, itu kan masalah banyak. Dalam 1 hari kalau saudara hitung bisa 15 sampai 20, bisa 25 lah. Terus saudara untuk bisa kuat menghadapi masalah itu cuma baca 1 hari 1 ayat. Pikiran saudara pasti begini nanti. Lama-lama saudara stres, makanya kenapa orang banyak galau. Karena di sininya nggak ada kekuatan. Aduh, udahlah saya nyerah aja lah. Nggak kuat. Rasanya kok hidup ini, udahlah. Baru ikut ketemu dosen 3 kali, dosen udah agak aneh dikit dia udah stres. Kau tahu gini saya nggak usah kuliah aja lah. Ngapain juga kuliah, dosen bikin kita pusing. Emang lu sendiri yang kuliah, semua orang juga kuliah. Malah ada yang lebih parah dari kamu, tapi bisa selesai juga. Semua orang itu kan punya hal yang kita nggak bisa tahu. Tapi ini poinnya adalah kalau kita mau bisa berpikir sehat, yang pertama kasih makan lebih banyak kebenaran di pikiran kita. Karena itu yang akan bikin kita sehat. Berapa kali kita harus kasih makan? Setiap hari. Firman Tuhan bilang, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 97. Tiap-tiap hari. Orang muslim itu saudara kenapa bisa hafal Al-Quran? Saudara pernah lihat mereka dari kecil udah belajar Al-Quran. Wajib hukumnya tiap sore. Ada TPA. Orang Yahudi juga sama. Orang Yahudi itu dari umur 5 sampai 20 tahun wajib baca Taurat. Jadi saudara tanya ayat di mana mereka hafal. Orang muslim juga sama, kenapa mereka bisa? Kita ini udah paling bilang cinta Tuhan, udah nyanyi ibadah paling semangat, tapi tidak pernah ada dasar firman Tuhan yang kita tahu. 1 kali pun gak ada. Giliran ada masalah, haleluya di gereja hilang. Yang dipikiran, aduh gimana ya, ini gimana ya. Kenapa? Karena di dalam itu gak ada stoknya. Kekuatan yang bisa menopang pikiran kita tuh nggak ada. Saudara bisa lemah secara fisik, itu pikirannya pengaruh. Saudara bisa lemah secara rohani, itu juga di sini. Saudara lagi penyembahan, lagi doa nih, yakin dalam nama Yesus begini, tiba-tiba di sini, aduh, lu habis doa kalau tidak ada ini, misalnya saudara harus bayar tagihan ya, habis doa nggak ada ini, saudara nanti datang ini, pikiran saudara mau kacau. Waduh, iman saudara udah hilang, saudara nggak mikir Tuhan baik atau apalagi udah nggak ada. Makanya penting untuk yang pertama kalau saudara mau berpikir secara sehat, yang pertama itu kasih makan pikiran saudara kebenaran. Baca Alkitab tiap hari, wajib hukumnya baca Alkitab. Kita orang Kristen itu kekuatan kita ya Alkitab. Bukan berarti kita ibadah tidak penting, doa tidak penting. Ini kan kebutuhan bersama. Ibadah itu kan kepentingannya umum. Semua orang bisa ada di sini. Tapi secara pribadi kita harus bangun kekuatan kita di dalam Tuhan melalui apa? Baca Alkitab tiap hari, firman Tuhan tiap hari. Kalau tidak ya dengar khotbah ya penting. Saudara lihat YouTube 1 hari sampai 10 kali juga baik. Tapi kalau cuma hanya dengar begitu aja tanpa saudara meresapi, merenungkan, kemudian bisa menguatkan saudara, lalu memampukan saudara hidup dalam firman itu juga nggak ada artinya.
Kita harus baca Alkitab tiap hari. Untuk apa? Untuk memberi makan secara rohani, supaya pikiran kita sehat. Karena kalau kita nggak punya stoknya, kita nggak punya makanan yang cukup, persediaan makanan yang cukup di pikiran kita secara rohani, kita gampang jatuh. Tiap hari kita pasti bisa jatuh. Kita tahu firman aja kita bisa jatuh, apalagi kita nggak tahu firman. Kita hidup dalam pelayanan aja kita bisa jatuh, apalagi kalau kita nggak hidup dalam firman. Jadi kepentingan utama supaya pikiran kita bisa sehat, kita bisa berpikir secara sehat, secara rohani, maka yang pertama itu kita semua harus memberi makan pikiran kita kebenaran. Itu berarti harus rutin baca Alkitab. Minimal saudara punya jam-jam baca Alkitab yang baik. Kalau saudara punya hobi nonton sinetron atau film Korea, itu kan ada jam-jamnya teratur. Saudara bisa konsen teratur kan bisa. Harusnya saudara juga konsen teratur baca Alkitab. Istri saya lagi senang nonton di WTV. Ternyata langganan saya bayar juga. Ya, tapi nggak apa-apa kan, senang daripada nanti saya tidak bisa nonton TV. Kan masing-masing punya hobi. Saudara mungkin punya hobi, ada yang nonton Korea, ada yang suka buka Netflix atau apa saja, terserah saudara lah. Tapi yang terpenting, saudara kalau nonton itu kan saudara punya jam-jam, jadwal acara itu kan rutin. Tiap hari kan ada. Saya suka nonton voli. Ya suka tiap hari. Weekend kan ada voli di Moji ya. Nah saya juga suka nonton orang masak itu di RCTI. Itu kan hobi, suka. Walaupun tidak pernah masak, karena istri saya yang masak. Tapi kan nggak apa-apa, kan senang. Minimal kalau istri saya lihat kan ikut-ikut senang. Itu kan ada jadwal tertentu yang kadang-kadang kita suka, kita siapkan hati kita, waktu kita untuk kita mau ikut. Nah harusnya dengan cara yang sama kita lakukan juga pada firman Tuhan. Harus ada jadwal tetap rutin. Saya yakin kalau saya tanya saudara satu-satu, mungkin tidak semua punya jadwal rutin baca Alkitab. Tapi kita ngakunya apa? Anak Tuhan. Senjata kita itu dari mana? Alkitab itu firman Tuhan. Dengar orang khotbah itu memang baik. Tapi itu kan pikiran orang dalam menafsirkan Alkitab. Benar apa tidak, itu kan relatif. Tergantung cara pandang kita. Kita di gereja mana, kita merasa benar karena pandangan di gereja itu begitu. Kita ngomong di gereja lain belum tentu orang sepakat. Karena itu kan interpretasi. Tapi Alkitab itu kan wajib. Tidak perlu kita interpretasi karena dengar khotbah, dengar tafsiran orang di Google atau di buku-buku tafsiran. Kita baca itu pribadi, kita baca, kita dengar Tuhan bicara sama kita tiap hari. Per kata, per kalimat, per ayat, per paragraf. Kita kenapa bisa hafal? Kalau saudara lagi kerja skripsi, saudara pasti bisa hafal materi skripsi. Dari A sampai Z tahu, karena hari-hari saudara konsen di situ. Coba bayangin kalau kita hari-hari konsen di Alkitab. Terserah satu bagian apa aja lah. Pasti kita akan tahu di situ. Dan kita akan punya pikiran di situ. Kebayang-kebayang juga di situ. Hal yang kita mau lakukan, kita akan set pikiran kita atau tindakan kita sesuai dengan apa yang kita tahu, kita dengar, kita mengerti dari firman yang kita baca. Itu baru bisa sehat. Kalau makanan firmannya kurang, makan nasinya yang banyak, cemilannya banyak, nontonnya lebih banyak, tapi kita ngakunya anak Tuhan, kita salah. Karena nanti ketahuan itu dari masalah, ketahuan itu dari tekanan, ketahuan itu dari keadaan yang berubah. Respon saudara itu yang menentukan seberapa besar, seberapa sehat pikiran saudara di dalam Tuhan. Makanya yang pertama itu penting untuk kasih makan paling banyak pikiran kita kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan harus dibaca tiap hari. Bangun pagi saat teduh ya baca Alkitab. Saudara mau bikin apapun tidak penting, yang penting memulai hari dengan baca Alkitab. Kalau ada waktu tiap hari baca Alkitab. Saudara bisa dengar khotbah juga bisa, baca buku juga bisa. Tapi baca Alkitab tuh kita dengar, itu kayak surat cinta Tuhan buat kita baca. Tapi kalau kita dengar khotbah, itu kayak surat cinta Tuhan tapi orang lain yang cerita ke kita. Kita rasanya senang, tapi kita nggak orang pertama yang ketemu. Ngerti ya? Kayak orang pacaran tuh saudara nggak ketemu tapi saudara dengar senangnya aja. Ya ngapain dengar senang pacaran dari orang, mending kita alami sendiri. Ya baca sendiri Alkitab. Oh ya begini, Tuhan tuh begini ya, Tuhan sayang sama saya. Pernah nggak ada saudara di sini yang mau nggak? Tiba-tiba misalnya nih, saya besok ini malam minggu saya nggak mau pacaran. Tolong kamu pacaran sama pacar saya, cerita sama saya enaknya kayak apa? Kan nggak mungkin. Kita kan mau orang pertama yang mengalami, benar nggak? Nah, Alkitab juga sama, betul kita dengar khotbah itu baik, baca renungan juga baik.
Tapi Tuhan juga butuh kita pribadi untuk ngomong sama dia, dengar dia ngomong sama kita. Nah itu baca, makanya firman Tuhan itu penting. Jadi hari-hari kalau bisa bikin schedule, bikin jadwal. Saya baca Alkitab, ya 1 hari, 1 paragraf atau 1 pasal, terserah saudara lah. Yang penting itu bukan bikin kita tambah ahli, itu juga tidak bikin kita jadi ahli Taurat. Tapi itu paling tidak modal kita untuk punya respon yang baik terhadap keadaan dan punya tindakan yang baik terhadap apa yang harus kita ambil. Karena dasarnya di situ. Karena hari-hari di sini kita isi dengan yang begitu-begitu, firman Tuhan, kebenaran, hal-hal yang positif dari Alkitab, Tuhan bicara. Karena banyak, 365 kali jangan takut di Alkitab. Berarti 1 hari kita pasti dapat pesan itu. Jadi kalau saudara takut dalam sehari, berarti 1 kali bicara Tuhan kita hari itu kita abaikan. Kan jelas 365 kali 1 hari. Tuhan berfirman dalam Alkitab kurang lebih ada 400 kali. Semua hal yang Tuhan bicarakan begitu. Janji Tuhan kurang lebih 7.000 sampai 8.000. Coba kita kalau baca itu tiap hari, bagaimana kita menjalani hari kita? Bangun pagi nih, hari ini kita harus bikin ini, kita udah, besok begini. Kadang-kadang kita mau tidur kita punya masalah. Kita nggak tahu besok bisa selesai apa enggak, kita kan nggak tahu. Hari ini kita punya teman baik, besok kita nggak tahu dia baik sama kita apa enggak, kita juga nggak tahu. Hari ini kita masih hidup semua, besok kita belum tahu kita ada yang dipanggil pulang apa enggak, kita kan nggak tahu. Tapi bagaimana kita bisa berpikir secara sehat, berpikir sehat dalam menjalani hidup kita, itu kekuatan kita cuma firman Tuhan. Yaitu nutrisi paling baik buat kita. Kalau kita bisa makan apa saja kesukaan kita, maka Alkitab harus menjadi kegirangan buat kita. Mazmur pasal 1 bilang apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Tiap hari. Kalau dalam pesan Tuhan kepada orang Israel melalui Musa apa? Kamu duduk, berdiri, berjalan, firman Tuhan itu harus kamu sampaikan, kamu beritakan kepada anak-anak. Di dalam kitab Amsal, Al-Amsal bilang apa? Kalungkan itu di lehermu, taruh dalam loh hatimu. Karena penting firman Tuhan. Kesukaan kita paling utama sebagai anak Tuhan itu harusnya makanan. Makanannya adalah kebenaran firman Tuhan, makanan dari Tuhan. Itu paling penting, itu bisa bikin kita sehat secara pikiran. Supaya respon kita terhadap keadaan itu baik. Keadaan sekitar kita ini tiap hari bisa berubah, orang juga bisa berubah. Kita tidak bisa set semua dalam waktu jangka panjang itu nggak ada. Uang juga nggak bisa, anak-anak juga nggak bisa, keluarga nggak bisa, pekerjaan juga nggak bisa. Nggak ada yang bisa set itu jangka panjang. Saya klop ini 20 tahun tidak akan berubah, kan nggak bisa. Tiba-tiba gempa, rumah bisa hancur. Tiba-tiba gempa, rumah bisa terbakar, atau tiba-tiba ada kebakaran, tiba-tiba kita di jalan kecelakaan, semua hal kita nggak tahu. Nah respon kita itu penting. Nah bagaimana kita bisa respon secara sehat terhadap keadaan yang berubah? Nah kita butuh firman Tuhan. Makanya harus isi pikiran kita dengan makanan yang sehat. Ya firman Tuhan itu makanannya. Supaya respon kita positif. Orang mau apapun respon kita baik. Keadaan mau berubah respon kita baik. Situasi seperti yang tidak kita duga, respon kita baik. Doa kita belum dijawab, respon kita baik. Tetap baik. Karena pikiran kita sehat. Kalau ini udah nggak bisa, orang nggak perlu ada masalah pun respon kita udah pasti buruk. Udah kamu nggak usah dekat-dekat dia, itu orang tuh nggak baik. Kamu dekat dia nanti begini panjang. Tapi kalau kita pikiran positif, ya justru karena dia nggak baik kita dekat supaya jadi baik. Karena kita bisa bikin jadi baik buat dia. Dalam banyak hal ya. Yang pertama, kasih makan pikiran kita kebenaran, firman Tuhan. Ya kalau bisa punya jadwal baca Alkitab yang rutin, yang teratur, yang tertib. Terus nggak usah bolong-bolong. Misalnya kalau bolong kita rasa kayak ada yang hilang gitu. Kayak orang ngomong-ngomong sama Tuhan tuh kayaknya 1 hari nggak ngomong tuh ada yang nggak enak. Itu baru saudara sayang sama Tuhan. Saudara bisa bela-belain ketemu pacar saudara dari pagi sampai pagi bisa kan? Walaupun bahan ngomong nggak ada, isinya berantem, saudara tetap ketemu juga. Tapi sama Tuhan yang tidak berantem sama saudara, tidak pernah marah saudara, sayang saudara. Saudara bikin dosa aja dia masih peluk saudara, sayang saudara, cinta saudara. Harusnya saudara punya kesempatan, keinginan lebih besar untuk dekat sama dia lewat firman-Nya. Itu yang bikin pikiran kita bisa punya di sini bisa sehat. Kita bisa berpikir secara sehat dalam menghadapi segala keadaan. Kalau enggak nanti kita pasti kalah. Keadaan bikin kita kalah, situasi buat kita kalah, omongan orang bisa bikin kita kalah. Orang ngomong A sampai Z kita pasti kalah.
Saudara, betul saudara. Kadang-kadang orang kurang pede hanya karena dengar omongan orang. Padahal Alkitab bilang apa? Oleh karena engkau berharga di mataku dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Lalu kita datang di gereja, tidak ada yang dekat sama kita. Gak usah dekat. Itu orang udah pendek hitam, hidungnya juga mancung ke dalam, omongannya juga dia nggak pernah dengar sama kita. Saudara pernah nggak lihat tulisan-tulisan? Saudara mungkin lihat di TikTok atau saudara lihat di mana ya, di snack video, ciri-ciri orang cantik gitu ya, ciri-ciri orang cakap. Saudara lihat, waduh berarti saya ini nggak termasuk kriteria. Orang cantik ukuran tingginya harus segini, pipinya harus segini, kayak lagu kan, bagai. Nah itu lagu itu. Terus kita merasa kita nggak cantik hanya karena kita dengar lagu, gitu kan? Kita merasa kita nggak cantik hanya karena kita dengar kriteria cantik menurut buku kita baca nih, atau kita lihat di TV. Lalu kita kurang pede, kita mau kemana-mana kita kurang pede. Tapi kalau saudara baca Alkitab, saudara nggak akan pengaruh. Saudara karena kurang baca Alkitab aja jadi takut, cemas, bingung. Saya kurang pede, tidak bisa bergairah karena nggak enak dilihat orang, saya begini-begini, saya kurangnya di sini. Saya bingung loh. Kenapa kita juga harus terpengaruh dengan keadaan begitu? Padahal Alkitab bilang kita ini nilainya besar. Tanpa kita cari muka pun kita ini udah bernilai, udah pasti. Justru kalau kita cari sesuatu untuk menaikkan pamor kita, kita goblok namanya. Kenapa? Karena Tuhan kasih kita berharga itu cuma-cuma, benar gak? Kita tidak perlu minta jadi orang berharga, Tuhan mati untuk bikin kita berharga, itu udah lebih dari cukup. Terus ngapain kita harus terpengaruh dengan omongan orang? Karena apa? Kita kurang baca firman Tuhan, kita kurang dengar-dengar apa kata Alkitab. Kita dengar apa kata motivator, dengar apa kata buku, dengar apa kata orang di Alkitab, di video-video pendek. Terus kita merasa kurang pede, saya nggak ada nilainya, saya kayaknya memang nggak beruntung lah. Mungkin karena saya punya begini. Lalu ukuran fisik jadi patokan kita untuk menilai kita berharga apa tidak, kita bisa diterima apa tidak. Itu berarti saudara salah karena tidak baca Alkitab. Makanya penting untuk kita kasih makan firman Tuhan di pikiran kita. Nah firman Tuhan itu bisa penting buat kita tergantung kebiasaan kita, konsumsi kita, menjadi kebutuhan kita apa enggak. Kalau hari-hari itu bukan kebutuhan utama kita, itu juga tidak akan bikin sehat. Kalau hari-hari utama saudara cuma mainin TikTok aja, saya yakin pikiran saudara itu pasti lagu Komang sekarang itu ya. Dan apabila bersama ya gitu. Apa yang saudara dengar tiap hari, apa yang saudara lihat tiap hari, apa yang saudara baca tiap hari, itu mempengaruhi pikiran saudara. Dan otomatis itu akan mempengaruhi respon saudara dan tindakan saudara. Makanya Alkitab itu penting, sekali lagi ya. Ini saya udah ulang-ulang berapa kali. Karena ini penting. Dasar utama kita hidup sebagai orang Kristen adalah firman Tuhan. Karena itu makanan rohani kita paling dasar. Terlepas dari ibadah, terlepas dari khotbah, terlepas dari pelayanan, yang paling utama itu hubungan kita sama Tuhan secara pribadi. Nah itu dimulai dari kita baca Alkitab, berdoa. Semua di luar itu membantu kita untuk itu. Saudara, kita ibadah buat apa? Untuk mempush kita merangsang kita punya hubungan pribadi sama Tuhan. Kita dengar khotbah buat apa? Untuk alasan yang sama. Kita baca Alkitab, kita ikut komsel, kita ikut apa saja. Tujuannya cuma satu, hubungan kita dan Tuhan. Cuma itu. Dasar utama itu kan kita sama Tuhan pribadi. Karena itu baca Alkitab sangat penting. Tuhan ngomong sama kita. Isi pikiran kita dengan pikiran-pikiran Tuhan, perkataan Tuhan, apa-apa yang Tuhan mau, Tuhan bilang, kita taruh di sini tiap hari. Respon kita terhadap apapun pasti sesuai dengan itu. Tindakan kita yang kita ambil terhadap apapun itu pasti sesuai dengan itu. Tapi dimulai dari apa? Kasih makanan yang sehat buat pikiran, yaitu firman Tuhan. Itu penting. Ya, dewasa rohani itu kan tidak ukuran saudara pelayanan, tidak ukuran saudara ibadah, tidak ukuran saudara berapa lama Kristen, tidak. Tidak ada yang bisa ukur orang dewasa rohani. Hanya karena dia bisa bahasa roh, karena dia sekolah teologi, karena dia banyak baca buku, tidak juga. Itu tidak bisa menjamin orang dewasa. Karena tidak ada ukurannya. Tapi kita bisa tahu buahnya. Respon saudara terhadap masalah itu gimana? Respon saudara terhadap kata-kata orang gimana? Respon saudara terhadap situasi yang berubah gimana? Bagaimana tindakan saudara kalau saudara disakiti? Bagaimana tindakan saudara kalau
orang menjatuhkan saudara, itu penting. Itu yang menunjukkan kadar rohani kita. Sehat apa tidak pikiran kita. Nah, bagaimana bisa sehat? Nah, isi ini dengan firman Tuhan. Pokoknya tiap hari usahakan punya waktu atau bikin jadwal khusus baca Alkitab. Harus. Supaya pikiran kita tuh sehat, berpikir kita juga sehat. Kalau enggak nanti bisa seleb loh ini. Bisa galau, enggak jelas, duduk sendiri, termenung sendiri, bingung-bingung sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri, nyanyi teriak-teriak lagi. Saudara pernah punya teman kos tapi saudara yang kayak begitu. Tiba-tiba dengar teman kos nyanyi teriak tinggi-tinggi. Itu pikirannya lagi begini. Nah, saudara harus jaga pikiran. Caranya apa? Kasih makan pikiran saudara dengan firman Tuhan. Nah, yang kedua, nah ini yang saya mau sharing mungkin agak panjang. Membebaskan pikiran kita dari pikiran yang bisa menghancurkan. Nah, ini masalah paling utama yang sulit kita atasi secara pribadi. Siapa saja pasti sulit. Membebaskan pikiran kita dari pikiran yang bisa bikin hancur kita. Kita tahu dosa tapi sulit untuk tidak hidup dalam dosa. Benar ya? Kita tahu yang kita lakukan ini bisa salah. Alkitab bilang, tapi kita tidak mampu untuk tidak melakukan. Dalam banyak hal. Karena kita didorong untuk harus melakukan. Nanti kalau tidak nanti begini-begini banyak. Coba kita lihat dulu beberapa penjelasan. Pikiran kita harus kita bebaskan dari tawanan pikiran kita. Kuasai, makanya apa yang masuk itu penting. Firman Tuhan bilang, Roma 7:23, tetapi aku melihat hukum yang lain dalam anggota tubuhku yang berperang melawan hukum akal budiku dan yang menjadikan aku tawanan dalam hukum dosa yang ada dalam anggota tubuhku. Jadi Paulus itu cerita, sebenarnya dia itu pengen bikin baik tiap hari. Tapi ternyata itu cuma kemauan. Tapi pikiran dia terdorong untuk melakukan yang gak baik. Dia udah gak pengen marah. Tapi dengan orang marah, udah kamu marah, akhirnya marah. Dia pengen sabar gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Niatnya sabar. Kenapa? Nah, itu yang paling banyak terjadi karena pikiran kita susah kendalikan. Ada yang tidak sehat di pikiran kita. Coba kita lihat dulu. Pernahkah saudara kita melakukan hal yang tidak mau kita lakukan? Itu peperangan dalam pikiran. Saya tuh sebenarnya tahu mencuri itu dosa. Tapi kalau saya nggak mencuri, saya nggak punya uang. Pikiran saya bilang, kamu daripada tidak ada uang, ambil aja. Kita tahu, tapi kita tetap lakukan. Saya tahu apa seks sebelum menikah itu dosa. Tapi daripada saya dibilang cemen sama teman-teman saya bilang kamu tuh laki-laki nggak jelas gitu ya. Kamu nggak gaul. Di pikiran saya supaya gaul, supaya saya tidak cemen, saya harus lakukan seks sebelum menikah. Akhirnya terjadi. Apalagi banyak lah. Saya tahu nyontek itu dosa setahun nih. Tapi daripada saya nggak ada nilai saya jelek dan saya dapat nilai harus remedi lagi, bayar lagi, atau nanti saya IPK kumulatif saya rendah, ya udah saya nyontek. Kita tahu yang baik, yang benar, tapi pikiran kita tidak bisa menahan kita untuk melakukan sebaliknya. Itu karena ada yang tidak sehat di pikiran kita. Dan itu umum terjadi semua orang, bukan cuma jemaat hamba Tuhan juga sama. Tahu itu nggak baik, tapi kemampuan untuk tidak melakukan itu tidak ada. Itu kadang-kadang pikiran kita tuh kita tidak bisa atur, tidak sehat. Makanya hati-hati. Kenapa? Kalau kita buka celah tuh hati-hati. Pikiran kita ini kita nggak bisa jaga. Saudara kalau pacaran, contoh saya kasih contoh pacaran aja ya. Kita jalan sama pacar sendiri di mall gitu ya, makan, habis itu pulang. Pikiran saudara pasti tidak macam-macam. Yang penting saya ada uang bisa ajak dia jalan, ajak makan di mall, antar pulang, udah. Tapi kalau saudara jalan di pantai dari pagi sampai malam, itu pikirannya pasti berubah. Wah, apalagi pantai, berenang pakai bikini misalnya, contoh. Di sini nggak ada ya. Itu nanti otak saudara mulai slap, udah pasti miring. Karena nggak sehat di sini. Karena apa yang saudara kasih makan di sini, saudara apalagi kalau suka buka situs-situs yang nggak benar, itu pasti pengaruhnya banyak. Makanya kita ini manusia secara pribadi, semua orang tidak punya kemampuan untuk bisa melawan dosa, kecuali kalau Roh Kudus tuntun dia untuk melawan. Tidak ada orang yang tidak berdosa, semua orang kan bisa bikin dosa. Dosa dimulai dari pikiran kita. Kita tuh nggak mau. Saya tuh tahu ini salah, saya tahu ini nggak baik. Tapi kemampuan saya untuk menahan, untuk tidak melakukan nggak ada. Itu masalah di pikiran. Peperangan tiap hari di pikiran kita tuh begitu. Nah, bagaimana supaya kita bisa sehat pikirannya? Itu yang penting tadi saya bilang.
kasih masuk pikiran yang baik. Ya firman Tuhan, baca Alkitab. Kalau nggak susah loh saudara. Kita dengar orang ngomong aja kita pasti terpengaruh. Kita udah berdoa nih, kita yakin minggu ini saya udah ambil doa puasa, yakin ada mujizat. Tiba-tiba teman saya, kita dengar di komsel misalnya ada yang cerita, waduh saya punya masalah sama saya doa 5 tahun, Tuhan tuh nggak jawab. Saya puasa tuh 5 kali. Kita yang baru doa puasa sekali kita udah bingung. Dia puasa 5 kali nggak dijawab, saya baru puasa sekali. Ya udah nggak usah lah. Akhirnya kita nggak jalan nih. Itu ini. Peperangan di pikiran kita tuh tiap hari ada. Antara benar, salah, baik, buruk, boleh, tidak boleh, menyenangkan Tuhan, tidak menyenangkan Tuhan selalu ada di sini. Karena apa? Semua bisa mempengaruhi pikiran kita. Dunia bisa, si jahat juga bisa. Firman Tuhan juga masuk di sini. Nah, kalau kita tidak sehat secara pikiran, keputusan yang kita ambil pasti salah. Berapa banyak kita bisa gagal. Habis itu kita dapat minta ampun. Tuhan saya udah salah, Tuhan saya udah salah. Tapi besok kita bikin lagi. Itu karena di sini ada yang salah. Ada yang tidak kuat di sini cantolannya. Pegangan kita kepada kebenaran itu kurang. Jadi yang pertama saudara, yang tadi saya udah bilang pertama, firman Tuhan itu penting. Supaya kita mampu untuk memilih mana yang baik dan tidak baik, mana yang benar tidak benar, mana yang tidak baik dan baik. Keputusan, reaksi, respon, tindakan kita harus dalam ukuran yang sama. Firman Tuhan. Kalau enggak susah. Ini susah loh. Yang kedua misalnya, pernah nggak kita sadar? Kita menganggap diri kita kalah. Lalu, padahal kita tahu Alkitab bilang kita ini pemenang, lebih dari pemenang. Saudara pernah alami? Baca Alkitab atau dengar khotbah habis nyanyi, lebih dari pemenang. Tiba-tiba kita pas masuk kerja, kamu tuh pecundang, nggak tahu kerja, malas kamu. Kerja gitu aja nggak bisa. Anak SD aja suruh kerja bisa. Terus kita merasa saya kerja S1 ya. Saya lulus S1 kok nggak bisa, padahal anak SD bisa kerja. Lalu kita merasa saya berarti aduh nggak bisa apa-apa udah. Pernah nggak saudara alami kayak gitu? Tiba-tiba saudara dengar omongan orang, saudara merasa saudara tuh nggak bisa apa-apa. Jangan jauh-jauh, saudara pelayanan aja misalnya di tim musik. Saya dulu pernah alami, zaman tahun berapa lah pokoknya. Itu ada di tempat kita, ada yang sekolah musik, ada yang autodidak. Nah itu anak sekolah musik baru semester 1-2, jadi masih panas-panas. Satu grup, dulu ada grup Extravaganza itu loh, si Jo, temannya Pak Jim itu satu grup mereka main di gereja. Ada anak yang tidak sekolah musik tapi pengen tampil. Mereka ribut sampai baku banting kursi. Lalu bapaknya datang ngomong sama saya begini, Pak Mikson, pokoknya kalau anak saya nggak pelayanan, saya nggak mau tahu. Intinya ini, saya nggak mau tahu Pak, anak saya harus pelayanan. Kalau sampai nggak pelayanan, saya keluar dari gereja. Kalau saya jadi murtad, Bapak tanggung jawab. Saya bingung loh saudara. Saya pikir-pikir hubungan. Itu kalau nggak bisa jaga pikiran, itu gimana coba? Antara saya minta tolong, udah mereka main, tapi mereka nggak setuju karena memang dia nggak bisa main, coba. Tapi kalau saya tidak kasih tahu anak-anak musik terima dia, bapaknya keluar, saya dikira bikin orang murtad. Itu kan susah. Ya, saudara semoga di sini nggak ada lah. Kalau nggak bisa main ya sudah nggak usah gitu kan. Kalau saudara latihan 3 kali dan nggak bisa ya sudah cukup lah, tidak usah. Cukup pegang kabel aja cukup udah. Daripada saudara paksa. Loh, ada loh. Itu anak itu pengen main drum. Sampai disuruh udah kamu main kajon aja. Tetap juga nggak bisa. Tapi dia tetap pengen tampil. Dan kalau nggak tampil, dia ngancamnya apa? Nanti dia murtad. Coba bayangin. Itu ada kayak begitu. Ya sekarang udah pelayanan nih. Itu Pakuan itu udah bisa nyanyi kali. Tapi dari dulu ya singer, sampai sekarang singer. Nggak bisa well, mungkin karena suaranya begitu juga lah. Tapi enggak ya, ini saya cuma cerita. Kadang-kadang itu keadaan memaksa kita untuk mengambil pilihan yang tidak baik, yang sulit. Makanya kita butuh pikiran yang sehat, supaya kalau kita ngambil keputusan itu dasarnya jelas Alkitab. Jangan sampai dasar karena nafsu, dasar karena takut gagal, takut kalah, ya macam-macam. Nah yang kedua saudara, kadang-kadang keadaan membuat kita merasa kita tuh gagal, kita kalah. Ada orang merasa saya nggak bisa saingan sama dia lah, saya sih pengen dekat dia gitu ya, tapi kok rasanya kurang. Saya modalnya cuma begini, itu di sana modalnya lebih banyak. Terus kita merasa gagal. Kita lihat orang bisa lakukan lebih banyak, terus kita merasa kita tidak bisa apa-apa. Di pikiran kita, kamu nggak usah lah, kamu ngapain coba-coba juga, pasti kamu kalah, kamu pasti gagal, kamu pasti nggak bisa. Kamu juga dari lahir di kampung yang nggak ada di peta, sekolahmu juga nggak jelas. Sementara dia lari kecil udah lahir di kota besar, pasti dia lebih bisa.
Banyak hal di sekitar kita bisa mengganggu pikiran kita sehingga kita merasa kita bisa gagal. Mungkin kita pernah alami kayak gitu. Itu peperangan dalam pikiran. Tapi kalau di sini ada firman Tuhan, kita nggak akan mikir itu. Terserah saya mau dari kampung ke, mau di pulau-pulau yang saya lahir tidak ada di peta ke, saya sekolah di SD yang tidak pernah kasih lulus banyak orang, tidak penting. Yang penting saya anak Tuhan dan bersama Tuhan saya pasti sukses. Kalau kita punya pikiran benar. Tapi kalau enggak, kita banyak orang bisa gagal. Saudara pernah nggak punya teman di gereja atau teman kos, teman kuliah yang tidak mampu bangkit hanya karena dengar omongan orang? Ada orang tidak mau lanjut skripsi hanya karena dikata-katain dosennya, ada loh. Kamu memang goblok, kerja tidak bisa. Lalu dia pulang, iya ya, teman saya dulu di SMA itu ranking 20, saya ranking 1 tapi dibilang goblok, sementara dia dibilang pintar loh. Dia udah jadi, saya nggak bisa, aduh saya nggak usah aja lah. Akhirnya berhenti. Nah itu penting di pikiran kita harus jaga. Kadang-kadang antara kita baik kalah, loser, pecundang itu kan kita dengar tiap hari. Orang ngomong, kamu udah nggak bisa lah, kamu nggak bisa lah. Akhirnya kita merasa gagal. Atau kadang-kadang itu orang ngomong soal visi kita misalnya. Orang ngomong soal latar belakang ekonomi orang tua kita, latar belakang sekolah kita. Kita pas mau, makanya kadang-kadang anak sekolah teologi juga suka bohong-bohong. Dia kalau mau dekat cewek, dia kadang dia pura-pura cerita di mana gitu. Nah, contoh kayak Suter itu, mana tuh? Dia bilang dia kuliah di UGM, coba bayangin. Gara-gara mau dekat cewek. Itu kadang itu masalah di sini loh. Mungkin ada di antara saudara juga begitu. Mau cerita kalau saya pelayanan di situ nggak enak kan di situ. Apa di Hotel Borobudur ada yang di Pakuwon, akhirnya saya pelayanan di Pakuwon. Itu salah. Kenapa? Itu kan di pikiran kita merasa yang kecil itu berdasarkan apa kata orang. Kita merasa kita rendah hanya berdasarkan apa kata orang. Salah. Karena kurang stok firman Tuhan di sini. Belum kalau ada banyak hal, kadang-kadang buat kita merasa lemah, gagal, tidak mampu. Banyak hal. Kadang-kadang orang ngomong kita, kayak saya badannya tambah gede. Saya kadang-kadang baca Alkitab saya juga jadi kurang pede. Takut tidak masuk surga, kan badannya besar. Oh. Tapi kan itu kadang-kadang orang ngomong apa saja bisa loh ke kita. Banyak hal dari kita yang buat kita merasa kecil, rendah, tidak bisa jadi pemenang. Apa saja orang bisa ngomong. Nah karena itu kita butuh firman Tuhan. Kadang-kadang juga kita udah tahu kita anak Tuhan, lahir baru, dibaptis di gereja, udah pelayanan. Tapi di pikiran kita tuh masih ada, tiba-tiba ada teman kita ngomong, kamu gak usah rohani lah, kamu kan siapa yang gak tahu kamu. Kita dari kecil udah tahu model kamu. Gak usah so gaya, so rohani, so pegang Alkitab, so nyanyi-nyanyi gereja. Sampai ujung kuku juga kami tahu gitu. Misalnya akhirnya, iya ya ngapain saya soan juga. Kita balik tetap kumpul lagi sama teman yang sama, komunitas yang sama, jatuh lagi. Hari Minggu datang gereja nyanyi. Dulu ada saya lupa namanya, ada pemain drum di Betani itu. Dia malam Minggu main gereja, malam Minggu dia main di Lucifer. Itu ada loh, anak pendeta. Dan dia enjoy dengan malam Minggu main di Lucifer. Saudara belum pernah lihat kan di Lucifer cewek-cewek kayak apa, belum tahu kan? Ada yang mau tahu? Nggak usah. Tapi Minggu dia datang pakai pakaian rapi, sopan, itu kan kurang ajar. Karena ini loh di pikiran dia pikir kalau di itu kerja cari duit, pelayanan. Emang tidak salah, tapi ini salah. Bagaimana kamu bisa melayani sementara yang kamu kasih makan di pikiran kamu yang tidak baik? Nggak bisa. Bukan berarti tidak boleh, kecuali kamu udah dewasa rohani, itu lain lagi. Ini kamu baru belajar pelayanan juga baru nata, belum tahu apa-apa, tiba-tiba merasa rohani, itu tidak bisa. Orang kayak begini saudara, di pikiran dia itu nanti berkecamuk tiap hari antara hidup lama, hidup baru terus. Dan bahayanya kalau masuk di gereja, di pelayanan, dia waktu pelayanan bisa bikin dosa tanpa tahu kalau itu dosa. Karena apa? Karena ini kemampuan kesadaran untuk mengerti dosa dan tidak itu udah hilang, udah tumpul. Makanya hati-hati dengan pikiran kita. Kalau kita kasih makan salah di pikiran kita, apalagi kalau kita udah pelayanan ya, antara hidup baru, hidup lama itu kadang susah kita bedakan. Nah kebanyakan masalah di gereja itu kita udah pelayanan, tapi kita masih terjerat di dosa dan kita tidak peduli. Yang penting kita bisa tampil pelayanan. Padahal itu jerat yang tidak baik buat kita. Itu ada banyak orang begitu, karena udah terlanjur di pelayanan dia merasa
pokoknya feeling dia sama dosa itu udah tumpul. Udahlah, pokoknya minta ampun pelayanan, minta ampun pelayanan, minta ampun pelayanan. Karena di pikiran dia itu Tuhan bisa mengampuni, nggak penting kita begini-begini. Itu salah, itu kurang ajar, itu tidak benar sama Tuhan. Nah hati-hati, jaga pikiran kita yang baik supaya jangan sampai sementara kita melakukan hal yang sementara kita ada di area hubungan dengan Tuhan, pelayanan, tapi hidup kita tidak benar karena pikiran kita salah. Kemudian kadang-kadang itu kita tahu kebenaran tapi iblis selalu pengaruhi kita. Contoh kayak soal pengampunan aja. Kita tuh tahu Alkitab bilang mengampuni, kita dengar khotbah juga mengampuni. Tapi kadang-kadang iblis taruh di pikiran kita, ngampuni ngapain? Kamu ngampuni, nanti dia yang ngelunjak sama kamu. Kamu ngampuni orang kayak begitu, lebih baik sampai mati nggak usah ngampuni. Atau kadang-kadang iblis taruh di pikiran kita, ngampuni itu emang baik tapi jangan sekarang lah. Sekarang tuh biarin aja dulu. Nanti kalau kamu siap baru ampuni. Akhirnya kita nggak ngampuni, lama-lama kita malas ngampuni. Itu pikiran yang salah. Kita dapat firman Tuhan apa, bilang itu ya sudah lakukan. Akhirnya saudara tidak mengampuni. Saudara tahu itu dosa, tapi kemudian iblis bilang, kamu kan pelayanan udah di mimbar. Mana ada orang yang tahu kamu bikin dosa? Kamu bikin dosa pun orang percaya kamu hamba Tuhan, pelayanan. Kita bikin dosa tersembunyi, hari Minggu pelayanan, mana ada yang tahu? Itu pekerjaan iblis buat di pikiran kita. Udahlah, nggak ada yang tahu. Kamu minta ampun selesai, Tuhan ampuni, Tuhan akan angkat kamu. Udah. Akhirnya hidup kita tidak jelas. Karena pikiran kita itu tidak bisa menentukan respon kita sama sikap kita. Itu tidak baik loh saudara. Ada lagi misalnya soal pelayanan. Datang di gereja ada pembukaan lowongan atau apa ya namanya, yang mau pelayanan silakan daftar. Kita udah dengar khotbah, udah semangat pengen pelayanan, tiba-tiba mau daftar, tiba-tiba ada bisikan di sini, iblis ngomong di pikiran kita, kamu nggak usah pelayanan lah, pelayanan itu baik, tapi kebiasaan kamu tuh buruk, nggak mungkin, kamu tuh nggak kudus, nggak layak, kamu tuh nggak benar, kamu nggak layak, pokoknya semuanya. Akhirnya kita, aduh Pak Gembala saya nih, saudara pernah nggak ketemu orang di gereja lalu pelayanan nggak, aduh saya tuh nggak layak. Emang kamu layak dari mana coba? Saya tuh sebenarnya nggak suka dengar orang ngomong begitu. Siapa yang kasih layak kamu coba? Ya kamu langsung pelayanan baru kamu layak. Kan tidak ada kelayakan, standarnya nggak ada di pelayanan. Kecuali kamu bilang kamu belum mampu, itu wajar, butuh latihan. Saya tidak bisa, berarti butuh latihan. Tapi kalau layak kan nggak bisa. Standarnya siapa coba? Nggak ada. Emang Pak Gembala bisa kasih standar? Nggak ada. Aturan gereja bisa kasih standar orang layak pelayan? Kan nggak ada. Kalau ukurannya dari baptisan, dari lamanya waktu ikut ibadah, itu kan ukuran administratif. Tapi rohani kan nggak ada. Semua orang yang terpanggil melayani pasti Tuhan layakkan untuk di pelayanan. Kan begini, Tuhan tuh tidak panggil orang yang punya syarat. Karena tidak ada orang yang bisa memenuhi syaratnya Tuhan, benar gak? Tapi waktu Tuhan minta kita melayani, Tuhan memenuhi syaratnya kita untuk pelayanan. Dia mati buat kita kok, selesai. Tapi harus belajar ya, harus ikut aktif di pelayanan gereja, ya. Kalau pengen pelayanan tapi tidak pernah ikut fikul misalnya, tidak pernah ikut doa, tidak pernah ibadah, nah itu tidak bisa. Pokoknya saya harus pelayanan. Saya ingat dulu ada orang di gereja itu, ada ibu-ibu, dia itu mengakunya pendoa syafaat. Nah ini istri saya ada nih. Dia mengaku pendoa syafaat, lalu dia datang, ada orang pendoa syafaat di gereja, dia bilang sama koordinator ibadah, doanya nggak bagus, jelek itu, tata bahasanya kurang bagus. Nah, akhirnya lama-lama kita tahu kalau dia itu niatnya mau jadi pendoa syafaat. Jadi semua pendoa dia bilang tidak bagus, hanya dia yang bagus. Coba bayangin. Jadi terus ditanyain sama koordinator ibadah, kamu kesini buat apa ibu? Oh saya kesini mau jadi pendoa, Tuhan suruh saya jadi pendoa. Terus ibu gembala bilang apa? Nggak usah model begitu, Tuhan nggak suruh, kita aja nggak serek sama dia. Kalau Tuhan suruh kita serek juga. Lalu karena dia kesal mungkin sama ibu gembala lagi khotbah, dia bilang apa? Di belakang ibu gembala itu ada malaikat warna hijau. Kata terus ada ibu-ibu di gereja bilang apa? Oh itu malaikat ketiga. Itu ada loh. Ada orang yang begitu, karena ini salah. Nah saudara hati-hati. Jaga pikiran kita baik-baik supaya kita jangan jadi orang yang buta rohani. Kelihatan kita ada di area pelayanan, kita melayani, kita ikut Tuhan, orang Kristen, tapi pikiran kalau kita nggak kontrol,
Saudara bisa tahu respon saudara terhadap masalah, mulut saudara bilang apa. Respon saudara terhadap keadaan, bagaimana saudara tempatkan Tuhan. Dari situ saudara bisa tahu pikiran saudara sehat apa enggak. Bagaimana kita tempatkan Tuhan di dalam masalah, bagaimana kita menempatkan Tuhan di dalam keadaan yang berubah-berubah, bagaimana respon kita terhadap kata-kata kasar orang, perilaku buruk orang, itu semua ada di sini. Kalau ada yang keliru dan tidak sesuai firman Tuhan, berarti pikiran kita belum sehat secara rohani. Makanya hati-hati, apalagi kalau udah tumpul gini. Nah, dosa itu kadang-kadang bikin tumpul. Makanya kita harus cek hati kita tiap hari, pikiran kita tiap hari. Saya sebenarnya benar apa enggak ya tiap hari. Mengaku dosa hari ini tidak berarti kita akan kudus sampai kita mati, kan enggak. Ya, tiap hari kita harus minta ampun, cek diri kita. Pikiran saya itu benar apa enggak ya terhadap orang, terhadap keadaan, terhadap situasi. Jadi itu yang kedua. Yang kedua itu hati-hati dengan pikiran, karena pikiran kita akan membentuk sikap kita. Sikap kita itu akan mempengaruhi tindakan kita, akhirnya menjadi karakter kita. Orang kalau buang sampah, sudah datang gereja nih buang sampah di situ, habis makan permen, kalau di situ nggak ada yang marah, nggak ada yang bilang itu nggak baik, minggu depan saudara pasti lakukan gitu tiap hari. Lama-lama itu jadi kebiasaan saudara. Dimanapun saudara pergi, saudara makan permen buang sembarangan, jadi karakter saudara. Nah itu sama. Cara berpikir yang salah itu akan mempengaruhi sikap kita, tindakan kita, dan membentuk karakter kita. Sebaliknya kalau cara berpikir kita benar di dalam Tuhan ya, secara rohani sehat, itu akan mempengaruhi sikap kita, mempengaruhi tindakan kita, membentuk karakter kita jadi karakter yang sehat. Pasti. Lalu yang ketiga itu supaya pikiran kita bisa sehat, fokus pada apa yang benar. Fokus pada apa yang benar. Nah saudara, di dunia ini semua hal mengarah ke kita. Kita hidup di dunia tidak ada tujuan lain kecuali bagaimana supaya kita bisa hidup, bagaimana supaya orang tahu siapa kita, bagaimana kita bisa survive dan orang bisa lihat kita. Itu semua manusiawi begitu. Tapi sudah harus ingat satu hal, bahwa semua yang diajarkan di dunia itu tentang diri sendiri, tetapi hidup kita bukan tentang kita, tapi semata-mata tentang Tuhan. Karena itu kalau kita mau pikiran kita sehat, fokus kita harus kepada Tuhan. Jangan kepada popularitas, jangan kepada uang, jangan kepada pelayanan, jangan kepada pekerjaan. Semua hal yang bisa kita dapat dan kita punya itu sumbernya dari Tuhan. Fokusnya harus jelas. Jadi fokuskan diri kita, pikiran kita pada apa yang benar. Apa yang benar apa? Kolose pasal 3:23 bilang apa? Apa saja yang kamu lakukan itu lakukan buat Tuhan. Itu yang benar. Pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, apa sajalah, semua fokusnya hanya buat Tuhan. Supaya fokus kita jelas. Kenapa orang bisa berantem? Kenapa orang bisa ribut? Kenapa orang bisa tidak cocok satu sama lain? Karena fokus kepada ego pribadi, keinginan sendiri, kemauan sendiri, apa yang saya mau, apa yang saya suka. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan berbeda. Semua bisa lancar, semua bisa aman, semua bisa dikendalikan. Jadi yang terpenting itu fokuskan pikiran kita hanya pada Tuhan. Jangan pada uang, saudara. Nanti saudara ingat kan di Alkitab Tuhan bilang apa? Soal uang jelas, soal mata jelas. Ada 3 hal yang bisa bikin kita fokusnya hilang ya. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Keinginan mata itu soal cara pandang kita, apa yang kita lihat. Kalau kita lihat yang bagus-bagus aja terus kita merasa kita nggak bagus, bisa jatuh. Pikiran kita bisa kacau. Keangkuhan hidup itu soal apa? Gaya, soal popularitas, soal kenyamanan. Ukuran kita akan beda sama orang. Kalau kita paksakan sama dengan orang, kita akan jatuh, kita akan gagal. Fokusnya harus benar. Fokus hanya sama Tuhan. Terus apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Keinginan daging itu bisa hidup dalam dosa, hidup tidak seturut kehendak Tuhan. Jadi kita harus jaga benar-benar pikiran kita. Jangan suka bandingkan diri kita dengan orang lain hanya karena kita mau supaya memenuhi standar orang, itu juga salah. Fokus kita harus jelas. Di pelayanan sama. Karunia kita tidak sama. Potensi kita tidak sama. Panggilan kita tidak sama. Orang lain kalau lebih di panggilan yang dia punya, ya kita tidak harus iri, bersyukur. Tidak mungkin saya iri sama Pak Jimmy karena bisa main keyboard, gitar, semua alat musik. Saya memang nggak bisa. Terus mau ngapain? Aduh, saya berarti nggak pandai pelayanan, kan nggak bisa. Kita nggak boleh lihat keadaan orang untuk mengukur keadaan kita, nggak bisa. Fokus kita hanya satu, sama Tuhan, supaya pikiran kita bisa kita jaga. Kadang-kadang kita sulit jaga pikiran itu karena fokus kita salah.
Kita lagi makan di angkringan karena nggak ada duit, tiba-tiba teman kita makan di sebelah, makan di KFC. Itu udah ganggu loh. Waduh, saya sembunyi loh, takut dilihat sama dia. Padahal kan memang berkat kita segitu. Itu pikiran loh. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, bersyukur Tuhan, saya masih bisa makan. Udah, titik sampai di situ. Urusan baju aja kadang-kadang begitu. Orang Natal baju baru, kita nggak ada baju, kita harus, aduh saya nggak mau ibadah lah. Nanti orang lihat itu baju tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu masih dipakai. Biarin. Emang dia mau kasih kita baju? Nggak usah. Ya walaupun kalau pakai baju lama juga nggak enakan nih, nyaman. Tapi jangan sampai gara-gara itu saudara tidak enjoy menikmati ibadah. Lalu saudara sembunyi paling belakang, takut dilihat. Kok sama bajunya, kan nggak enak. Nggak bisa begitu. Fokus kita harus jelas sama Tuhan. Kita kerja buat Tuhan, pelayanan buat Tuhan. Pikiran kita harus jaga. Cari bangun hubungan sama orang buat Tuhan, menikah buat Tuhan, ngurus anak buat Tuhan. Apa saja yang kita lakukan memang hanya buat Tuhan. Supaya pikiran kita tuh kita jaga. Kita belum punya, orang punya, tetap itu yang dari Tuhan buat kita. Kita belum bisa, orang lain bisa, memang itu yang kemampuan yang Tuhan kasih buat kita. Semua hal yang ada pada kita, potensi, keadaan, harta, semua hal yang ada pada kita itu adalah barang terbaik dari Tuhan, titipan terbaik dari Tuhan, berkat terbaik dari Tuhan buat kita. Untuk lewat itu Tuhan harus dimuliakan. Itu harus fokus kita harus jelas. Jadi hidup saya hanya buat Tuhan, pikiran saya itu begitu. Supaya kita nggak iri, kita nggak dengki, kita nggak merasa lemah, down, kita takut, cemas. Satu kali ada, ini terakhir ya, ada di perumahan ini ada bapak-bapak, dia marah anaknya. Kamu itu loh nggak kayak Joko. Joko itu dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, SMP 1 sampai 3, dia selalu ranking 1. Kamu dari SD 7 tahun, SMP 4 tahun, ranking juga 1 dari belakang. Dasar kamu goblok. Tiap kali terima rapor kan nilai yang jelek dia omongin begitu. Sampai satu kali pas lulus SMP, si Joko udah lulus sudah lama, teman-teman Joko juga udah lulus, dia nggak lulus. Lalu papanya, kamu lihat mereka itu loh. Mereka itu semua pintar-pintar, dapat sekolah yang berprestasi. Dia bingung mau ngomong apa, akhirnya dia bilang, bapak, ya Joko itu kan pintar, soalnya bapak sama mamanya pintar. Ya berarti yang goblok bapaknya. Makanya nggak usah lihat orang, lihat diri kita, fokus kita sama Tuhan. Supaya kita ini soalnya begini, kalau kita nggak bisa jaga pikiran, kadang-kadang hidup kita tuh nggak nyaman, pasti. Kita lihat orang aja kita pasti nggak nyaman, lihat pelayanan orang kita pasti nggak nyaman, lihat rumah tangga orang kita nggak nyaman, lihat isi dompet orangnya kita nggak nyaman, lihat orang makan di mananya kita stres loh. Kalau kita nggak bisa jaga pikiran, tapi kalau kita fokus sama Tuhan, kita pasti bisa menikmati hidup kita sebagaimana adanya yang Tuhan mau buat kita. Supaya hidup kita pakai buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan. Ku mau mengikuti hatimu. Mataku tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju padamu. Setiap hidupku
cara berpikir yang sehat. Ajar kami untuk gemar, suka baca Alkitab, dengar kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan menyehatkan pikiran kami dan memampukan kami untuk meresponi segala sesuatu secara sehat, secara positif di dalam Tuhan. Bertindak secara sehat, secara positif di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, punya waktu-waktu untuk bersaat teduh bersama Tuhan. Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Tolong kami Bapak untuk taruh di pikiran kami bukan hal yang buruk, bukan hal yang tidak baik. Selalu tentang kebenaran, selalu tentang Tuhan, selalu tentang kebaikan, selalu tentang kemurahan, selalu tentang pertolongan, selalu tentang janji-janji Tuhan. Untuk memampukan kami merespon secara baik masalah yang masuk kepada kami, keadaan yang berbuah terhadap kami, orang-orang di sekitar kami yang mungkin berubah. Tolong kami Bapak, kami tidak bisa kendalikan segala hal di luar kami. Cara berpikir orang tentang kami, dunia tentang kami, tapi kami tahu waktu kami bersama Tuhan, janji Tuhan tinggal di dalam kami, firman Tuhan tinggal di dalam kami. Kami akan mampu untuk meresponi secara benar apa saja, dan kami mampu hidup dalam kebenaran Tuhan. Tolong kami supaya fokus kami hanya buat Tuhan, bukan pada keadaan, bukan pada pergumulan, bukan pada masalah. Fokus hanya sama Tuhan, supaya kami tahu langkah kami tepat, kami selalu bersyukur, kami selalu senang bersama Tuhan, dan kami selalu menikmati yang terbaik dari Tuhan, dan hidup kami bisa menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Pak Gembala, Bu Marlini yang ada di Sulawesi, berkati juga seluruh tim pelayanan yang melayani musik hari ini, berkati kami semua. Kami percaya, tambahkan kami gairah, semangat melayani Tuhan, karunia kami pertajam, pakai kami lebih-lebih dan lebih. Pakai gereja ini supaya nama Tuhan yang terus dimuliakan. Dalam nama Yesus, amin.